Selamat malam, selamat bertemu kembali di hari ke-31 dari 100 hari berdoa. Hari ini adalah hari Minggu, 26 April 2020. Judul pembahasan kita malam hari ini adalah Pray and Watch Heaven Move. Berdoalah dan lihatlah sorga bertindak. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, biarlah kami bisa dipenuhi dengan rohmu yang suci, sementara kami mendengarkan akan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita malam hari ini diambil dari buku Mazmur 55 ayat 17 sampai 19. Saya akan baca ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ayat 19. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ini adalah doa dan seruan Raja Daud. Karena kita mengetahui di awal daripada pemerintahan Daud, sebelum dia memerintah menjadi raja, dia dikejar oleh Raja Saul. Satu kali Raja Daud dengan 600 pasukannya sedang berlari karena dikejar oleh Raja Saul dengan 3.000 pasukannya. Jadi Raja Daud ini hanya 600, Raja Saul 3.000. Raja Daud berlari, mereka tiba di satu pegunungan dan ada gua di sana. Mereka masuk dalam gua, mereka berlindung di dalam gua itu, berharap bahwa Raja Saul tidak akan dapat mereka di sana. Tanpa mereka tahu dan sadari, malam itu Raja Saul berada di depan pintu gua yang sama. Tapi perbedaannya adalah pada waktu Saul berada di pintu gua itu, dia memperhatikan bahwa di pintu gua itu sudah ditutupi dengan sarang laba-laba. Di dalam pemikirannya dia tahu tidak ada orang di dalam gua ini. Karena kalau ada orang di dalam gua ini, tidak ada sarang laba-laba di luar daripada gua ini. Jadi dia masuk, beristirahat di sana, tidak tahu bahwa Daud ada di dalam. Sehingga besoknya atau malam hari itu Raja Daud berhasil keluar melewati mereka di depan pintu gua. Kalau saudara ingat khotbah dari Ketua Londong, Allah menggunakan burung gagak memberi makan kepada Nabi Elia. Tuhan juga menggunakan laba-laba yang kecil ini untuk melindungi akan Daud. Cara Tuhan untuk melindungi kita sangatlah ajaib. Saya ingin baca satu kutipan dari In Heavenly Place halaman 75. Doa adalah sarana yang suci atau diberkati untuk kesuksesan. Permohonan, petisi antara manusia membuat mereka itu berada di satu bagian untuk mengontrol affair antar bangsa. Tetapi doa membuat surga itu bergerak. Doa, iman, keyakinan kepada Allah akan membawa kuasa di dalam kehidupan manusia, sehingga mereka akan dianggap lebih berharga lagi. Mereka yang menempatkan diri mereka di bawah sinar cahaya Allah akan membuat mereka itu keluar dari kegelapan
yang tidak secure, yang tidak aman, kepada suatu cahaya seperti cahaya di tengah hari. Saudara-saudaraku, saya teringat cerita di dalam Alkitab yang saudara bisa baca itu di buku 2 Raja-Raja 6. Pada saat Elisa dengan dia punya pendamping, penolong, mereka berada di Dotan. Rupanya mereka itu sedang dikejar oleh orang-orang Aram, raja dari Aram. Jadi kalau saudara baca di buku 2 Raja-Raja pasal 6, saudara akan lihat di situ bagaimana pembantu daripada Elisa ini merasa cemas. Mari kita baca di buku 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya mata daripada bujangnya ini, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara-saudaraku, doa membuat kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Banyak kali kita berdoa, kita menjadi sama seperti bujang tadi. Kita tidak tahu. Kita melihat di depan kita itu seperti gelap. Tidak tahu kita mau berjalan di mana. Tetapi sebagaimana Elisa, dia berdoa menyuruh atau meminta Tuhan untuk membuka mata daripada bujangnya. Sehingga dia bisa melihat, bujangnya ini bisa melihat bahwa tentara Tuhan mengelilingi akan mereka. Di pembahasan yang diberikan oleh General Conference, diberikan suatu pertanyaan, disebut sini sebagai heart question, pertanyaan dari hati kita. Mungkin saudara bisa bertanya, apa ada sesuatu yang kelihatannya paling tidak mungkin yang Anda sedang doakan dan Anda mau Allah bisa melakukan? Apakah ada sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin yang Anda ingin berikan ketahuan kepada Tuhan? Dan hal yang tidak mungkin itu bagi Anda adalah rekonsiliasi antara Anda dengan seseorang yang bagi Anda itu tidak mungkin untuk dilakukan. Mungkin ada masalah perkawinan. Mungkin ada masalah anak yang ingin dibawa kembali kepada Tuhan. Pembahasan kita malam hari ini dikatakan, tulislah, catatlah, bawakanlah semua persoalan Anda yang kelihatannya bagi Anda tidak mungkin. Bawalah kepada Tuhan. Dan lihatlah, sorga akan bertindak. Mulailah untuk mengklaim, menuntut janji-janji Allah. Di manakah janji-janji itu? Ada 3
buku yang akan saya baca malam hari ini, yang bisa memberikan kepada kita suatu pandangan apa janji Allah itu. Yang pertama, Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara-saudaraku, kita menghadapi pandemik yang sekarang ini kita sadari, bukan cuma kita saja. Negara adik kuasa seperti Amerika ini, mereka tidak mempunyai daya apapun untuk memerangi akan penyakit ini. Sampai hari ini, sampai saat saya merekam akan pembahasan ini, sudah 50.000 lebih orang yang meninggal dan 800.000 lebih orang yang terkena COVID-19. Saya banyak menonton berita-berita, tapi yang lebih menarik bagi saya untuk menonton adalah ada 50.000 lebih orang yang meninggal, tetapi ada lebih banyak orang yang berhasil sembuh. Ada seorang ibu tua 104 tahun dari Italia, ada seorang ibu tua 106 tahun dari Inggris. Di Amerika ini di bagian Northwest ada ibu tua 94 tahun, 96 tahun. Mereka itu bisa sembuh dari penyakit ini. Dan kalau saudara lihat perbandingannya, ada banyak sekali mereka yang sembuh dari penyakit ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malam hari ini kita dimintakan untuk membawa doa kita kepada Allah. Dan General Conference minta kita untuk coba tambahkan di dalam permohonan doa kita. Selain mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saudara tahu terkena akan penyakit ini. Saudara-saudara kita yang mungkin saudara tahu mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Itu kita akan tetap doakan. Kemudian mereka minta kita tambahkan di dalam doa kita untuk mendoakan akan anggota-anggota jemaat di seantero negara Afrika, pulau-pulau di Karibian, negara-negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang sedang memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Mari juga kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk komunitas kita yang kena dampak dari pandemi ini dari segi finansial. Mari juga kita berdoa agar kita bisa mendapatkan orang yang mempunyai hati yang generous untuk bisa memberikan atau menjadi saluran berkat Allah membantu mereka yang membutuhkan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar kita bisa mendapatkan keuntungan, pertolongan, dan berkat Allah. Dan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berdoalah agar gereja di seluruh dunia bisa mengambil keuntungan dari waktu ini untuk bisa membagi kepercayaan kepada sesama. Saudara boleh mengambil 2-3 orang
atau secara keluarga, saudara boleh berdoa. Dan mari kita berdoa, bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk pekerjaan kita, tetapi juga untuk negara ini, negara Amerika, dan negara-negara yang lain, agar mereka bisa mendapatkan akal budi dari sorga, untuk mendapatkan obat penangkal, vaksinasi, agar kita bisa luput dari pandemi ini. Dan ingatlah, kita harus tetap bersedia, kita harus tetap setia dan bersedia setiap saat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai sarana untuk bisa menghubungkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada Allah yang adalah pencipta kami, penebus kami, dan selalu berjanji untuk memelihara kami. Sebelum kami menyampaikan akan permohonan kami mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati kami ya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang sudah tertumpah bagi kami bisa menghapuskan akan dosa kami. Dan biarlah kami akan lebih merendahkan diri kami untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami teringat kepada saudara-saudara kami di Afrika, di pulau-pulau di Karibian, di pulau di Amerika Selatan, Amerika Tengah yang sedang memerangi akan pandemi ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Dan kalau Engkau berkenan, tolong berikan kemenangan kepada mereka, agar mereka bisa mendapatkan kesembuhan dari surga. Engkau juga memberikan kepada kami ya Tuhan kekuatan, pengharapan, agar kami mau selalu bersandar bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan. Biarlah di waktu-waktu ini juga kami akan bisa mau menggunakan waktu untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya secara jasmani, tetapi menjadi saluran berkat untuk menyebarkan atau mengabarkan akan Injil kepada orang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena akan COVID-19 ini, yang sekarang sedang bergumul di rumah sakit ataupun di rumah, baik yang berada di Southern California ini, di Colorado, di Indonesia, di New Jersey, dimanapun, di mana-mana tempat. Tuhan, tolong berikan pada mereka kemenangan, berikan pada mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Riverside. Engkau tolong berkati akan gereja ini ya Tuhan. Engkau tolong berkati pendeta kami, pendeta Sumendap dan Ibu, agar diberikan kekuatan, kesehatan, agar mereka bisa menuntun kami secara pribadi, secara jemaat, untuk menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan, keresahan yang sedang melanda kami, baik kepada anak-anak kami yang tidak bisa pergi ke sekolah, mereka harus tinggal di rumah, ataupun ada beberapa dari saudara kami yang tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan. Ya Tuhan, tolong berikan kekuatan kepada kami. Kami percaya sebagaimana Engkau telah mengirimkan burung gagak di zaman Elia, melindungi Daud dengan laba-laba yang kecil. Kami percaya Engkau akan bisa dan akan melindungi kami, umat-umat Tuhan, menghadapi akan pandemik yang sangat berbahaya ini. Biarlah kami akan selalu menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, mempersiapkan akan hati dan pikiran kami, agar kami bisa disediakan Tuhan, bukan hanya menjadi warga kerajaan Tuhan, tapi juga akan bisa menjadi
saluran berkat keselamatan bagi orang lain. Ya Tuhan, berkatilah kami sementara kami menjalani akan 100 hari berdoa ini. Berkatilah pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, pemerintah dunia lainnya yang sedang berusaha untuk mendapatkan vaksinasi dan obat penangkal untuk penyakit ini. Tolong berikan pada mereka akal budi sorga dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi kami, baik di General Conference sampai ke jemaat. Biarlah oleh karunia kasih Tuhan, Roh Suci-Mu akan menerangi mereka, agar umat-umat Tuhan akan disegarkan dan tetap dikuatkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam hari ini. Biarlah Engkau menjaga, melindungi kami. Apabila kami beristirahat, agar kami bisa bangun besok pagi menghirup udara yang segar yang diberikan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Sampai bertemu besok untuk hari yang ke-32. Selamat malam.